Salam berjumpa kembali teman-teman sekalian, sahabat-sahabat yang terkasih Bapak Ibu. Pada kesempatan ini saya mengajak kita kembali lagi untuk mempersiapkan sedikit waktu mendengarkan sabda Tuhan yang kita ambil dari penginjil Yohanes bab 13 ayat 1 sampai 15. Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kesudahannya. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot anak Simon untuk mengkhianati dia. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah kepada Simon Petrus, kata Petrus kepadanya, "Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Barang siapa telah mandi dan ia tidak usah membasuh diri lagi, selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua." Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia, karena ia berkata, "Tidak semua kamu bersih." Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama, seperti yang telah kuperbuat kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Teman-teman sekalian, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, penginjil Yohanes yang kita dengarkan tadi itu merupakan kisah yang terjadi pada perjamuan malam terakhir di mana Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Dalam kebiasaan relasi antara atasan dan bawahan, yang sering membasuh kaki itu adalah bawahannya atau hamba atau pelayan kaki tuannya, dan jarang terjadi tuan membasuh kaki pelayannya. Jika itu terjadi, maka ada suatu yang terjadi atau ada hal yang mungkin terjadi dengan sang atasan atau sang tuan itu. Tetapi teman-teman, saudara-saudari, pada kesempatan ini kita tadi mendengarkan Tuhan Yesus yang adalah dianggap atau dipanggil guru dan Tuhan oleh murid-muridnya. Atau boleh dikatakan Yesus itu adalah pemimpin mereka. Justru dia yang membasuh kaki murid-muridnya. Membasuh kaki itu merupakan sebuah tindakan dalam arti tertentu tindakan hina karena dilakukan oleh seorang pelayan atau seorang hamba kepada tuannya. Tetapi hal ini dilakukan oleh Yesus. Tentu apa yang dilakukan oleh Yesus itu bukan sebuah tindakan tanpa makna, tapi itu adalah sebuah tindakan simbolis yang mempunyai pesan penting bagi para rasul. Tadi ada banyak orang menilai tindakan Yesus itu adalah sebuah tindakan yang
tindakan seorang manusia yang merupakan ekspresi dari penghayatan yang dalam akan kemanusiaan. Di mana ya, perbuatan itu Yesus itu semacam menanggalkan ego, menanggalkan keberadaannya sebagai pemimpin dan Tuhan, menanggalkan posisinya sebagai orang yang dianggap nomor satu ya di antara kalangan para murid dan juga mungkin orang-orang pada waktu itu. Dia tanggalkan semuanya itu dalam keadaan kekosongan, dalam keadaan dirinya yang hakikat dirinya sebagai manusia tampil di hadapan para murid, lalu menunjukkan sisi kemanusiaan di sana, di mana dia melihat murid itu bukan sebagai bawahannya, bukan sebagai hambanya, bukan sebagai pelayan, tetapi mereka dilihat sebagai saudara dalam kemanusiaan. Oleh karena itu tindakan itu ya tentu mempunyai makna yang dalam. Ya kalau kita merenungkan ada beberapa poin penting ya mungkin kita belajar dari sini. Pertama ya, ungkapan kerendahan hati. Yesus ya sungguh menunjukkan di situ sebagai hakikat manusia. Kemanusiaan ditampilkan pada tindakan Yesus, di mana Yesus tampil dengan kerendahan hatinya, membasuh kaki saudaranya, dalam arti dia membasuh karena melihat bahwa manusia itu pada awalnya adalah suci, kudus dan mulia. Oleh karena itu perlu dihargai dengan segenap kerendahan hati. Di hadapan posisi manusia seperti itu kita perlu menghargainya, dengan perlu menghormatinya, dengan tindakan-tindakan yang tidak menghancurkan, yang tidak merugikan, tidak merendahkan sesama. Dari situ adalah sebuah ekspresi kerendahan hati dari Yesus ya, yang menampilkan hakikat kemanusiaan, menampilkan hakikat manusia itu kemanusiaan. Yang kedua, pesan yang mungkin kita lihat di sana bahwa posisi kita ya, baik sebagai pemimpin atau mungkin kita menganggap diri sebagai orang lebih dari yang lain. Bagi Tuhan melalui tindakan simbol ini, pesan yang disampaikan bahwa tidak perlu kita menjadi manusia yang sombong, tidak perlu kita menjadi manusia yang tinggi hati, yang pongah, yang mempunyai rancangan-rancangan kejahatan. Tetapi kita diberi pesan untuk saling untuk saling mengakui, untuk saling menghargai, untuk saling mendukung sebagai saudara. Sehingga apa yang menjadi harapan bersama hidup dalam persaudaraan itu atau makna persaudaraan itu bisa dirasakan tidak hanya dalam tataran rasio kita, tataran pikiran kita, tapi juga menyata dalam relasi yang intim, dalam relasi yang nyata. Dan mungkin pesan yang terakhir adalah saling mengasihi ya. Jadi pesan ini diambil tadi dari Tuhan sendiri yang mengatakan bahwa jikalau aku membasuh kakimu yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu, sebab aku telah memberikan suatu teladan. Sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, atau seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Artinya di sini bahwa Tuhan menunjukkan kita seharusnya sebagai manusia saling mengasihi itu menjadi salah satu poin penting. Saling mengasihi tidak hanya saya mengasihi engkau karena engkau mengasihi saya, tapi saling mengasihi itu adalah sebuah tindakan ketulusan hati, ekspresi hati yang sungguh, ekspresi iman yang lahir dari hati yang terarah kepada Allah. Yang tentu semuanya itu mengasihi semua orang tanpa harus menuntut balasan. Bagi Tuhan, Dia sudah mengasihi manusia sepenuh-penuhnya. Bahkan saatnya nanti Dia harus mengorbankan dirinya di salib. Dia tanpa menuntut balasan dari manusia. Dia hanya memberikan pesan bahwa yang menyelamatkan nyawanya atau setiap orang yang bersaksi atas kebenaran atau melakukan kasih itu, dia menyelamatkan nyawanya. Sebaliknya, orang yang tidak berani mengorbankan dirinya, tidak berbuat kasih, dia tidak menyelamatkan nyawanya sendiri. Teman-teman, saudara-saudari yang terkasih, semoga bacaan hari ini ya semakin meneguhkan iman kita untuk setidaknya bersikap rendah hati, saling mengasihi,
dan juga kita hadir sebagai pribadi-pribadi yang melihat sesama itu sebagai ekspresi atau sebagai tampilan dari kekudusan Allah. Semoga bacaan hari ini semakin meneguhkan iman kita. Amin.